dengan kampung Pitung juga untuk membangun desa, kemudian syukur-syukur bisa berkontribusi ke desa ataupun masyarakat. Ya ini dari Ngarso Dalem kira-kira seperti itu, dan itu menjadi satu spirit yang kuat. Jadi catatan kami, Ngelanggeran yang sekarang tidak seperti Ngelanggeran yang dulu lagi. Nama saya Mursidi, kebetulan sebagai Ketua Pok Darwis di Desa Wisata Ngelanggeran. Sebelum kami bergabung di kelembagaan Pok Darwis di Desa Wisata Ngelanggeran, saya itu sebelumnya itu pernah menjadi tenaga kerja di luar negeri selama 5 tahun. Kemudian saya pulang di tahun 2006, kemudian di tahun 2007 baru kami bersama-sama anak-anak muda yang pada waktu itu tergabung di dalam Karang Taruna mencoba mengidentifikasi potensi yang ada di desa. Kemudian kami membentuk lembaga yang namanya BPDW. Itu di tahun 2007, Badan Pengelola Desa Wisata. BPDW itu kita rubah menjadi Pok Darwis, Kelompok Sadar Wisata, itu di tahun 2008 lah. Dari tahun 2008 itulah saya bergabung bersama-sama dengan teman-teman anggota Karang Taruna dan masyarakat Desa Ngelanggeran ini membentuk namanya Kelompok Sadar Wisata. Kalau bicara kaitannya dengan pendapatan, otomatis secara ekonomi itu bisa kita dapatkan di luar negeri. Tetapi kan tidak mungkin kami ataupun termasuk masyarakat atau warga Ngelanggeran yang dulu pernah merantau itu kan tidak mungkin akan selamanya di luar negeri, karena itu kan menjadi hanya sebagai salah satu pilihan saja sebenarnya menjadi tenaga kerja ke luar negeri itu. Tetapi pada prinsipnya itu kan semangat untuk membangun desa, kemudian syukur-syukur bisa berkontribusi ke desa ataupun masyarakat ataupun ke pemerintah, itu kan juga saya kira juga sangat dibutuhkan sekali. Di Desa Ngelanggeran itu pada waktu itu banyak sekali tenaga kerja yang ataupun yang menjadi TKI ataupun TKW, baik itu di Timur Tengah, di Korea, kemudian di negara-negara di luar sana. Nah, itu menjadi bagian dari semangat kami untuk bagaimana potensi yang ada di desa kami itu bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, termasuk juga mantan-mantan tenaga kerja yang sudah pulang. Keluarga pasti senang, karena apa? Istilah kami itu kalau bicara sukses itu tidak harus dinilai dari berapa harta yang kita punya, tetapi bagi kami ya sukses itu bagaimana kami, keluarga ataupun saya sendiri itu bisa memberikan nilai manfaat sedikit banyak untuk banyak orang, khususnya ya saat ini di kegiatan pariwisata yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran. Memang awal-awal yang tidak mudah itu adalah menyadarkan potensi ke masyarakat ataupun kita sendiri, padahal potensi itu ada di sekitar kita, kaitannya dengan bagaimana menyatukan visi misi menyatukan satu sepemahaman, satu keluarga saja sudah susah, apalagi menyatukan visi misi satu sepemahaman khususnya di kegiatan pariwisata dalam satu kelembagaan Pok Darwis, apalagi dalam satu lingkungan masyarakat yang ada di desa, itu memang tidak mudah dan butuh proses yang jelas. Perdebatan kecil itu tidak percaya diri kami ataupun sebagai masyarakat dengan potensi yang ada di desa kami. Apakah memungkinkan untuk bisa didatangi wisatawan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya perdebatan kaitannya dengan bagaimana nanti kalau desa kami itu didatangi dengan dari berbagai pihak, pengunjung wisatawan latar belakang suku ras yang berbagai macam. Apakah nanti tidak akan merubah kehidupan sosial ataupun tidak merubah budaya dan sebagainya. Itu perdebatan yang awal-awal kita bicarakan. Kami membentuk lembaga itu 2008, kami melakukan identifikasi, kemudian juga memberikan pemahaman, kemudian kami belajar peningkatan kapasitas SDM itu sampai tahun 2012 kami baru sedikit banyak mendapatkan nilai manfaat hasil dari segi ekonomi. Itu kan hampir 4-5 tahun proses itu kami lakukan. Karena apa? Yang kita kelola itu berbeda
Kalau kita hanya mengelola objek itu mau kita apakan saja tidak protes. Tetapi kalau yang kita kelola itu sumber daya manusia, SDM masyarakat yang latar belakangnya adalah ya sebagai petani, sebagai berkebun, peternak dan sebagainya, pemuda latar belakangnya mantan ex tenaga kerja, itu memang butuh waktu dan itu butuh pendekatan yang benar-benar harus intens kita lakukan. Kaitannya dengan proses Ngelanggeran sampai saat ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Salah satunya peran dari pemerintah, selain peran dari masyarakat. Peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, sangat besar dan sangat luar biasa sekali. Support dari peran dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang dana keistimewaan itu seperti pembuatan amphitheater Embung Langgeran itu dari dana keistimewaan. Toilet homestay itu juga dari dana hibah gubernur juga, itu mungkin juga dari dana keistimewaan. Kemudian di area Kedung Kandang kaitannya dengan pavingisasi lahan parkir, area parkir di Kedung Kandang itu juga dana keistimewaan. Dan event-event kegiatan yang disupport dari Dinas Pariwisata Provinsi itu juga dana-dana dari dana keistimewaan. Semangat antara semangat swadaya, kemudian dari support dari pemerintah itu akan hasilnya nanti akan semakin baik dan tentunya rasa memiliki oleh warga masyarakat itu akan semakin kuat. Saya pernah ikut bergabung di dalam acara-acara Ngesot Dalem. Momen-momen yang beliau langsung care itu pada waktu itu kami pengelola desa wisata ataupun Pak Darwis menyampaikan kaitannya dengan keluhan kami kaitannya dengan standar toilet homestay, dan alhamdulillah langsung beliau merespon itu. Selain itu juga sebelum adanya embung juga itu kan Ngesot Dalem juga rawuh di salah satu pendopo di Gunung Api Purba. Kemudian kita sharing, kemudian dengan pihak-pihak terkait juga kaitannya dengan rencana pengembangan kebun buah ataupun Embung Langgeran itu. Itu dawuh beliau, kemudian juga programnya beliau, dan salah satu yang diharapkan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Amphitheater ini dibangun kurang lebih di tahun 2018. Untuk anggarannya juga kurang lebih sekitar 1,5 miliar. Jadi untuk kapasitas panggung terbuka atau amphitheater ini bisa untuk sekitar 2.000 pengunjung atau wisatawan yang pengen menikmati kesenian adat budaya ataupun konser yang ada di amphitheater ini. Fasilitas yang didapatkan biasanya kita tergantung eventnya juga, atau kalaupun fasilitas untuk di amphitheater ini yang jelas ya pasti ada toilet, kemudian juga ada nanti kuliner yang kita siapkan di setiap pertunjukan event, baik itu event kecil ataupun event-event yang skalanya nasional ataupun skalanya besar. Dan ini salah satu adalah potensi aktivitas kegiatan kesenian dan adat budaya di desa wisata Ngelanggeran ini.
Saat ini kita berada di Kampung Pitu, tepatnya sebuah desa adat di kawasan Ngelanggeran. Sowan bertemu dengan yang pertama, Mbah Rejo Dimulyo, seorang tokoh yang disepuhkan di Kampung Pitu dan didampingi oleh generasi kelima dari Kampung Pitu. Hadir sini Pak Surono. Oh, dipun jenengaken Kampung Pitu menika saya kesane yang mboten kena dibolak-balik. Oh, jenenge Pitu niku mriki niki turune namung Pitu. Sing nurunke niku eyang kula asline saking Banyumas. Ira Pak Ira ngoten mawon. Nggih. Nanti iki diteruske Ira Digomo. Niku sedereke gangsal. Niku badhe tumut saya nanti iki mboten kepareng paling kesane kamu poso. Nggih. Bab sing Mbah Ira Digomo menika bapak ana niki pisanan menika sing beto mriki dadi tiyang swara. Pamane asing mengko medalaran mboten kena menurut dalan iki. Pamane asing nyimpang kok aja nyimpang pribadi. Kowe kowe wis tekan papan panggonan tak kelaran-laran. Memang dari dulu itu cuma 7 kakak, Pak. Yang pertama itu yang babat alas pertama kali ini Mbah Ira Dikromo. Terus Mbah Ira Dikromo punya anak Mbah Mento Dikromo, terus punya anak lagi Mbah Kartoyoso, itu bapaknya bapak saya ini, terus Mbah Rejo ini bapak saya. Berarti bapak saya ini udah generasi kelima. Memang dulu itu kata bapaknya ada sayembara, siapa yang kuat atau yang mampu tinggal di Kampung Pitu ini akan diberi tanah secukupnya. Itu yang kuat cuma Mbah Ira Dikromo tadi. Memang dulu itu banyak ya orang-orang sakti yang mau tinggal di sini tapi tidak mampu, tidak kuat tinggal sini. Biasanya kalau lebih dari 7 kepala keluarga itu pasti salah satu ada yang tidak betah, pasti keluar. Tapi kalau kurang biasanya otomatis nambah sendiri. Seperti saya punya anak itu kan sudah nikah, biasanya kan terus buat rumah di sekitar saya ini, sekitar rumah saya itu kebetulan nanti otomatis keluar sendiri, tidak ada apa aturan kamu harus rumah sini, sebenarnya tidak ada, tapi secara otomatis nanti sudah keluar sendiri. Mbah, badhe nglajengaken lampah wonten tembung Ngelanggeran Bapak saya tidak menikah. tasih kathah. Saestu sanes wedal kula saring-saring badhe sowan. Nyuwun pangestunipun, matur nuwun sanget. Matur nuwun saestu. Mas Dono, makasih nggih. Makasih. Nggih, semangat nggih. Nggih. Jadi Ngelanggeran ini kita sekarang posisi pada salah satu titik, salah satu puncak deretan gunung api Purba Ngelanggeran, tepatnya di puncak Gunung Kampung Pitu. Kalau kita bicara Ngelanggeran yang sekarang dengan Ngelanggeran yang dulu jauh berbeda. Apalagi yang dulu Ngelanggeran belum masuk kawasan salah satu geosite daripada Gunung Sewu. Satu di antara 33 geosite Gunung Sewu, kalau kita bicara Gunung Sewu termasuk Wonogiri dan Pacitan. Ini sungguh luar biasa bahwa sebenarnya kenapa kita men-set khususnya segmen Gunung Kidul dengan pariwisata yang tanda petik bukan pariwisata biasa. Itu sebetulnya kita menindaklanjuti, menerjemahkan apa yang beberapa event disampaikan oleh Bapak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Intinya bahwa Gunung Sewu UNESCO Global Geopark segmen Gunung Kidul terus dikembangkan. Karena ini sebuah konsep di mana basic daripada konsep ini adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat Gunung Kidul, termasuk Ngelanggeran,
bersama mestinya aparat birokrasinya harus kreatif dan inovatif. Kalau tidak mau jadi penonton, bahasa kita, nek ona kreatif dan inovatif, ya sudah. Gunung Kidul itu seolah-olah, menurut beliau ini, ada catatan, raksasa yang tertidur lelap. Nah, inilah kenapa kawan-kawan dengan semangat gotong royong, terutama anak muda dan lain-lain, karena masyarakat Gunung Kidul khususnya Nglanggeran, apapun dawuh Sultan, pasti dipertimbangkan masa-masa. Pada tahun 2005-2007 kondisi Nglanggeran tanda petik sangat-sangat seperti potret lah Gunung Kidul yang sering kita dengar, cedak watu, adoh ratu. Nah, bahasa watu ini bersama-sama kita terjemahkan sebuah bentang alam. Batu, Gunung Api Purba Nglanggeran. Kalau dari sisi sejarah geologi, terjadinya 20 juta tahun yang lalu, tanda petik ya, artinya mempunyai nilai geologi yang sangat tinggi. Sudah kering kerontang, masuklah konsep geopark. Jadi konsep geopark ini bukan segala-galanya, tapi ingin mempercepat apa yang telah dirintis oleh kawan-kawan Karang Taruna sama Pok Darwisnya pada saat menginisiasi ekowisata. Jadi catatan kami, Nglanggeran yang sekarang tidak seperti Nglanggeran yang dulu lagi. Ini atas kreativitas dan inovasi dari kawan-kawan khususnya pemuda-pemuda yang tergabung Karang Taruna, Pok Darwis, dan sekarang kalau dulu hanya 8 orang sebelumnya, sekarang mungkin lebih dari 300 anak-anak muda yang mengelola kawasan Nglanggeran ini. Bahkan TKI-TKI yang ada di luar negeri, Korea misalnya, mereka pulang kampung mengelola tumpah darah mereka. Kedekatan kami pada saat kami sowan di dalam mengajukan Gunung Sewu yang tadinya nasional menjadi UNESCO, simbol dan tagline daripada Gunung Sewu itu dari beliau. Tanda petik, ya wes, nenek moyang kita itu sejatinya sudah paham dengan konsep itu. Sehingga simbol daripada logo Geopark Gunung Sewu itu adalah gunungan. Dan di tagline di bawah gunung simbolnya Geopark itu Hamemayu Hayuning Bawono. Itu dawuh beliau menurut saya, artinya bagaimana masyarakat Gunung Kidul khususnya dan Nglanggeran harus bisa menjaga hubungan antara manusia dengan sang Khalik, kemudian juga menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan manusia, dan yang paling penting di sini bagaimana menjalin hubungan antara manusia dengan alam. Ini kedekatan beliau sering disampaikan kepada masyarakat khususnya ada di Nglanggeran. Itu diawali pada saat beliau melakukan kunjungan kerja ke Gunung Kidul, tepatnya di Kalisong Nglanggeran. Semacam dawuh opo ra iso toh menanam tanaman hortikultura tinggi yang berskala agribisnis. Dalam artian ya apa yang dibutuhkan wisatawan itu yang harus segera disiapkan. Apa saja terdialog antara Bupati dengan Pak Gubernur, kami juga mendampingi itu. Sempat melontarkan, aduh apakah mungkin dengan tanaman hortikultura ekonomi tinggi, wong Gunung Kidul itu dikenal dengan kurang air. Dengan segala hormat, tanda petik memang Pak Gubernur luar biasa, di luar dugaan. Kenapa bilang nggak bisa? Siapkan sumber air, bikin embung. Muncullah embung Nglanggeran ini diinisiasi waktu itu yang kita caoskan Pak Gubernur itu durian. Di luar dugaan pula, durian 10 kok rasanya 10. Itu sebuah tamparan bagi kami waktu itu, artinya bahwa kualitas duriannya itu nggak bagus. Idealnya memang durian 10, itu rasanya ya 1, beragribisnis. Bikin embung. Tapi hati-hati, di Gunung Kidul kalau membuat embung, jangan memakai dengan beton atau semen, karena tanahnya memang labil. Mungkin 2-3 tahun
masih oke, tapi mungkin 4-5 tahun dengan gerakan yang tidak kita sadari akan retak dan jebol. Sekali lagi atas tanda petik waskita beliau itu luar biasa, bikin soko plastik. Akhirnya embung yang ada di Gunung Kidul itu waktu itu salah satunya Ngelanggeran, kemudian yang terkenal dengan di Sriten. Akhirnya terjadilah embung ini. Padahal di sini sumber air tidak ada. Sekali lagi beliau gawe dengan curah hujan yang tinggi di atas gunung, sehingga nanti pengairannya tanpa biaya tinggi. Dari sisi pendanaan melalui Danais barangkali, di Ngelanggeran ini banyak yang memperoleh dana dari Danais. Salah satunya ini juga, embung ini, dan kedua yang ada di bawahnya amphitheater dan sedikit yang ada di TPP. Dulu awalnya membangunnya itu sungguh luar biasa, bagaimana mencari bentuk lokasi tempat ini. Karena akan kita buat adalah sistem gravitasi. Tapi alhamdulillah dulu karena kita combine, kita sandingkan dengan konservasi geopark yang salah satu pilarnya adalah konservasi. Embung ini merupakan awalnya bukan untuk tujuan wisata awalnya, untuk konservasi. Bagaimana mengkonserv seputaran Ngelanggeran ini supaya tidak rusak, tanda petik, tidak berdiri bangunan yang tidak kita harapkan, hotel dan lain-lain. Karena ini harus kita amankan, kita tanamilah bersama kawan-kawan seluas 30 hektar itu tanaman durian dan kelengkeng. Dari sisi konservasi kena, dan ini sudah mulai dirasakan manfaatnya. Jadi pas bangunnya memang sungguh luar biasa karena kita didhawuhi untuk membangun sebuah embung di tempat yang tanda petik walaupun tidak ada sumber air. Padahal kita tahu bahwa Gunung Kidul itu merupakan kawasan bentang alam khas, termasuk sini. Hari pertama, kedua lancar. Nah pada saat hari ketiga itu menemukan sebuah batu besar di tengah-tengah embung. Itu oleh si rekanan itu mau dibom. Jangan, nanti kalau dibom akan berdampak pada situs warisan geologi yang sudah dilindungi tanda petik ya, sehingga pakai breaker di TTI, sehingga memang agak molor. Tapi dengan semangat kawan-kawan, dengan yang menarik di sini ada Danais, tapi nilainya besar juga sih, karena ini nggak bisa kita hargai, adalah swadaya dari masyarakat Ngelanggeran. Ini yang penting. Contohnya pembuatan jalan setapaknya untuk jalan Bigo naik ke sini, itu swadaya murni dari masyarakat. Termasuk pada saat menanam durian, itu semuanya swadaya. Sehingga inilah yang kita cukup terharu dan bangga bahwa kombinasi antara Danais dan supporting dari masyarakat untuk memanfaatkan dana itu bisa kita pelajari di Ngelanggeran ini. Jadi Danais ya, tapi swadaya masyarakat memang kalau kita nilai rupiah kan cukup besar juga. Swadaya. Tapi sekali lagi karena ini sudah merupakan kultur dan budaya masyarakat, khususnya Ngelanggeran dan Gunung Kidul pada umumnya, ternyata masih kental gotong royong dari masyarakat ini. Perkenalkan, nama saya Sugeng Handoko, saya di Pok Darwis sebagai sekretaris, di pengelola desa wisata juga sebagai sekretaris. Ini salah satu alasan saya untuk memilih tinggal dan mencoba melakukan aktivitas bersama masyarakat di desa, itu keinginan saya untuk memiliki manfaat, karena saya sadar ketika kecil itu ya orang tua, tetangga itu yang ikut membesarkan, melu ngemong, kira-kira seperti itu. Dan ya ketika saya bisa memberikan manfaat ke mereka, ya minimal orang terdekat itu yang akan saya ajak dan saya libatkan untuk merasakan sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itu salah satu yang mendasar. Awalnya itu ada bimbang lah ya, ingin sukses sendiri atau ingin sukses bareng-bareng bersama-sama. Jadi saya lulus kuliah itu 2011, ada kesempatan sebenarnya untuk bekerja di salah satu BUMN karena saya PKL di situ, skripsi di situ, dan ketika ada dua pilihan itu
ternyata saya memilih untuk tinggal di desa. Kenapa? Karena kami sudah mengawali dan bareng-bareng. Jadi kebersamaan itu saya rasakan bagaimana kami membangun komunikasi, kemudian setengah jalan kok mau ditinggalkan. Nah, waktu itu teman-teman pemuda juga gondeli istilahnya itu untuk ya wes iki diteruske wae, walaupun kita nggak tahu karena pariwisata saat itu belum begitu seperti saat ini, ekosistemnya belum terbentuk, kemudian manfaatnya kita pun juga belum merasakan manfaat ekonomi di 2011 secara besar untuk pribadi. Tapi ya hati kecil saya memilih untuk tetap meneruskan perjalanan yang sudah dipilih, dan ya Gusti Allah itu tidak sare, itu betul apa yang kita tanam sesuatu yang positif itu banyak nilai positif yang akan datang, dan itu tanpa disadari. Jadi waktu itu saya masuk di Pemuda Pelopor Nasional itu seni budaya dan pariwisata. Nah, yang saya angkat itu pengembangan pariwisata di Ngelanggeran. Nah, yang lain itu lebih ke seni budayanya. Itu yang lainnya perform terkait keahlian mereka berbudaya. Cuman saya sendiri ya nggak bisa melakukan perform di situ, tapi proses pengembangan pariwisata di Ngelanggeran yang berbasis masyarakat itu yang coba kita angkat, ya alhamdulillah juga diapresiasi di tingkat nasional. Jadi itu proses saya mendapatkan satu kesempatan untuk bisa melihat pengembangan kecil di desa, tapi bisa terkoneksi dengan beberapa orang yang memiliki satu frekuensi yang sama. Ya, jadi saya juga berkesempatan untuk belajar banyak hal itu di kegiatan pelatihan. Kemudian waktu itu saya ingat betul, saya masih kuliah, itu penyelenggaranya adalah Dinas Kebudayaan juga di DIY. Itu juga menjadi satu momentum bagi kami bahwa ya ketika kita ingin melakukan sesuatu, coba kita tengok akar dasar kita itu apa, nilai-nilai yang ada, dan itu bisa diangkat untuk menjadi sebuah daya tarik. Itu salah satu yang kami rasakan juga, termasuk mungkin beberapa kegiatan yang kami ikuti di teman-teman pengelola. Itu adalah kuncinya Ngelanggeran bisa seperti ini, itu adalah penyiapan di SDM. Kami bersyukur saat ini itu kita bisa membuat branding anak muda yang berkontribusi dan terlibat dalam proses pengembangan desa. Mereka lebih bangga. Kalau dulu mohon maaf itu lebih senang mengenakan seragam untuk bekerja di toko yang berbaju merah atau berbaju biru, kira-kira seperti itu. Tapi saat ini masyarakat, bahkan teman-teman pemuda, mereka lebih bangga bisa mengenakan seragam pengelola desa wisata, walaupun mungkin secara nilai ekonomi itu tidak sebesar ketika dia meninggalkan desa. Dia bekerja di kota besar atau dia bekerja ke luar negeri. Nah, ini menjadi satu semangat yang kami lihat bahwa masyarakat itu punya ikatan terhadap daerahnya, ikatan terhadap keluarganya, ikatan terhadap teman-temannya. Sehingga ketika lingkungannya itu kondusif, kemudian bisa ya guyup rukun, itu ternyata ekonomi itu tidak semuanya atau tidak segala-galanya, kira-kira seperti itu. Tapi kepuasan batin dia bisa terlibat, dan ya alhamdulillah akhirnya ekonomi pun mereka akan mendapatkan. Jadi kami mencoba membuat brand anak muda yang berperan di desa itu keren. Jadi pengembangan desa wisata itu menjadi satu alat kalau saya melihat untuk bisa menarik kegiatan-kegiatan lain sehingga kesejahteraan itu ada. Walaupun ketika ditanya apakah sudah 100% sejahtera, saya belum bisa mengatakan itu. Karena ukurannya akan sangat beragam. Tapi minimal secara kebahagiaan itu meningkat. Secara lingkungan itu lebih baik. Desa kami semakin hijau. Secara pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat kami meningkat. Karena dia sudah nabung dari kegiatan pariwisata dan ada perubahan mindset.
ketemu banyak orang, terinspirasi tamu yang datang, dia secara pendidikan tinggi sehingga ya anaknya pun termotivasi untuk bisa belajar lebih tinggi. Jadi kami dekatnya dengan Gusti Pembayun sebenarnya dulu. Nah, ketika waktu itu akan ada kunjungan ke Ngelanggeran, kami tidak mengira kalau yang rawuh itu sekeluarga. Jadi kami tahunya ya mungkin Gusti Pembayun waktu itu dengan tim gitu. Kita pun nyambutnya juga tidak khusus. Jadi di Pendopo Kalisong kita ya gelar tikar saja. Jadi nah ternyata waktu itu sekeluarga yang rawuh. Jadi Ngarso Dalem beserta ibu, kemudian anak beserta menantu juga itu datang. Nah, itu juga menjadi satu momentum juga. Waktu itu kami baru semangat-semangatnya pengembangan Ngelanggeran. Kemudian dihadiri juga Bu Badingah, Bu Pati, sehingga terjadi dialog informal, komunikasi informal. Bahkan ya saya sampai cetak juga fotonya gitu kan. Itu menjadi satu momentum kami bahwa pengembangan itu ya harus banyak elemen. Yang Ngarso Dalem memiliki peran yang kuat ketika beliau sudah rawuh di Ngelanggeran, kemudian menugaskan banyak dinas dan elemen terkait, itu lebih besar, sehingga ya salah satunya adalah Embung Ngelanggeran. Itu adalah program hibah gubernur yang itu sangat terasa sekali dampaknya bagi kami. Jadi masyarakat mendapatkan satu kepercayaan, perhatian yang besar, dan itu adalah hibah yang diberikan ke masyarakat. Pengelolaannya pun masyarakat gotong royongnya juga lebih semangat. Kenapa? Karena ya ini dari Ngarso Dalem kira-kira seperti itu, dan itu menjadi satu spirit yang kuat. Ini tidak akan dirasakan mungkin di daerah lain. Spirit untuk menjaga amanah, kemudian ikatan dengan pemimpin yang sekaligus raja di Jogja, itu juga menjadi satu kearifan lokal yang kami rasakan di Ngelanggeran. Mungkin ya yang pertama kami sangat berterima kasih perhatian dari Ngarso Dalem terhadap kami, masyarakat yang ada di Ngelanggeran. Mungkin kalau dulu Gunung Kidul itu dikatakan adoh ratu cerak watu, tapi itu mungkin tidak kami rasakan di Ngelanggeran. Walaupun kami juga dekat watu, tapi insya Allah kami juga dekat dengan ratu.